Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mengucap alhamdulillahirrabbilalamin, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang tidak terhitung. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sebagaimana aktivitas yang kita lakukan selama ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, ke zaman yang penuh berkah ilmu pengetahuan dunia akhirat. Yang saya hormati Bapak Nur Samsu MSI selaku dosen mata kuliah Keuangan Publik Islam. Di sini kami selaku kelompok 2 mata kuliah Keuangan Publik Islam, yang dimana anggotanya ialah yang pertama Sujarno, kedua Nafianti, ketiga Faisal, keempat Saifur Rahman, kelima Bahtiar, dan keenam Ade Trisna Asmin. Yang dimana pada kelompoknya kami ini akan membahas materi terkait instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Kemudian untuk materi terkait instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara ada beberapa poin, diantaranya ialah zakat dalam keuangan publik Islam, peran zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara, sumber dan potensi zakat, dan hubungan zakat dengan ekonomi makro, yang dimana diantara materi ini akan dibahas satu-satu oleh rekan kami dari kelompok 2. Baiklah, saya akan membahas materi kami yang pertama, yaitu zakat dalam keuangan publik Islam. Secara bahasa, zakat berarti an-nuwa wa az-ziyadah. Kadang-kadang dipakai dengan at-taharah dan al-barakah, makna kewajiban atas sejumlah harta tertentu. Berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Zakat merupakan suatu aktivitas yang bertujuan duniawi dan terlebih juga ukhrawi. Distribusi pendapatan yang lebih merata, ekonomi yang lebih stabil, dan alokasi sumber daya yang lebih berpihak pada pemenuhan kebutuhan hidup rakyat banyak. Semua itu adalah dampak duniawi dari kegiatan zakat. Demikian juga zakat berkaitan dengan pahala, yaitu dimensi kehidupan akhirat. Zakat merupakan ciri sistem ekonomi Islam. Zakat tidak dipungut secara semena-mena. Ini karena zakat merupakan salah satu implementasi asas keadilan dalam sistem ekonomi. Manan mengatakan zakat mempunyai 6 prinsip. Yang pertama, prinsip keyakinan dalam beragama. Yang kedua, prinsip pemerataan dan keadilan. Yang ketiga, prinsip produktivitas. Yang keempat, prinsip nalar. Yang kelima, prinsip kebebasan. Dan yang keenam, prinsip etika dan kewajaran. Selanjutnya, zakat adalah ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi, sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan melalui institusi resmi atau legal. Maka pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian bisa tepat sasaran. Baik, selanjutnya yaitu peran zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara. Pengembangan potensi zakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Peran zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara, salah satunya ialah zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam meningkatkan
sumber pendapatan negara. Kedua, zakat menggerakkan sektor real terutama usaha kecil, menengah, dan pertanian. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebagai sumber investasi negara. Berikutnya, sumber dan potensi zakat. Dalam ekonomi modern saat ini, berbagai hal yang dapat ditarik zakatnya berdasarkan kesepakatan mayoritas ulama adalah pendapatan individu, aset-aset seperti simpanan atau deposito di bank, dan keuntungan dari perdagangan atau sebuah perusahaan. Zakat dari pendapatan individual yaitu zakat yang dikumpulkan dari pendapatan pribadi seseorang atau individu. Kemudian, zakat dari keuntungan perusahaan yaitu zakat yang dikumpulkan dari keuntungan setiap perusahaan. Kemudian, zakat dari aset-aset yaitu yang termasuk dalam aset adalah tabungan, rumah-rumah, gedung, dan ruangan yang disewakan, saham, emas, dan perak yang disimpan. Selanjutnya, dalam kitab hukum fikih Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori yang pertama, emas, perak, dan uang atau simpanan. Kedua, barang yang diperdagangkan. Ketiga, hasil peternakan. Keempat, hasil bumi. Kelima, hasil tambang dan barang temuan. Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat apabila digunakan dengan pemanfaatan dan mekanisme yang tepat, tentunya dapat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan di kalangan umat muslim. Potensi zakat di masing-masing daerah akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi zakat yang dapat digali. Untuk mengetahui besar potensi zakat digunakan metode pemikiran potensi zakat yang digunakan berdasarkan asumsi di mana kadar zakat minimal 2,5% dari masing-masing sektor ekonomi daerah maupun nasional. Kemudian hubungan zakat dengan ekonomi makro. Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum. Akibat penjaminan konsumsi kebutuhan dasar oleh negara melalui Baitul Mal yang menggunakan akumulasi dana zakat. Bahkan Dr. Metwali mengungkapkan bahwa zakat berpengaruh cukup positif pada perekonomian. Karena instrumen zakat akan mendorong konsumsi dan investasi serta akan menekan penimbunan uang atau harta. Karena harta yang tidak diinvestasikan akan habis termakan zakat. Sehingga zakat memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro. Dalam analisa makroekonomi, kegiatan belanja atau konsumsi merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian, yaitu ekonomi growth. Ketika perekonomian mengalami stagnasi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi underconsumption, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga dapat dikaitkan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi. Baik, demikianlah materi dari kelompok kami, kelompok 2, yaitu instrumen zakat sebagai sumber penerimaan keuangan negara, yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Untuk itu, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.